Gelapnya malam menyimpan rahasia yang tak pernah kau bayangkan. Bisikan lembut di telingamu adalah peringatan. Di sini, di bisikan malam, kami membawa kisah yang akan membuat darahmu membeku dan jiwamu bergidik. Dengarkan baik-baik, tapi jangan biarkan rasa takut menguasaimu, karena malam ini, kau tidak sendiri. Di sebuah kota kecil di Indonesia, berdiri sebuah tempat karaoke yang terkenal akan kecantikan para pemandunya. Namun, di balik gemerlap lampu dan alunan musik, tersimpan sebuah rahasia kelam. Para pemandu karaoke di sana dikabarkan menggunakan bedak misterius yang dipercaya mampu memikat pria dan membuat mereka rela melakukan apa saja. Bedak tersebut ternyata berasal dari seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran kota. Namun, daya tarik bedak itu memiliki harga yang mengerikan. Para pemandu mulai mengalami kejadian mistis, dihantui oleh bayangan dan bisikan yang menyeramkan. Satu persatu dari mereka menghilang dengan cara yang tak wajar, hingga tersisa seorang pemandu yang berusaha mengungkap rahasia kelam di balik bedak pelet itu. Lisa, seorang gadis desa, baru saja diterima sebagai pemandu karaoke di kota kecil itu. Awalnya ia merasa canggung, tetapi rekannya, Rani, meyakinkannya bahwa bekerja di tempat itu bisa memberikan penghasilan besar. Namun, Rani juga memberi Lisa sebuah bedak khusus yang katanya wajib dipakai setiap kali bekerja. Lisa merasa aneh, tapi ia menuruti saran itu. Malam pertama Lisa di ruang karaoke berjalan lancar. Banyak tamu yang memujinya dan bahkan memberikan tip besar. Namun, saat malam semakin larut, Lisa mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ketika ia sedang bersiap pulang, ia melihat bayangan seorang pria berdiri di pojok ruangan, menatapnya dengan tajam. Bayangan itu hilang begitu saja ketika Lisa memalingkan pandangan. Ia merasa tubuhnya lemas, dan suara bisikan mulai terdengar di telinganya. Lisa ketakutan, tapi ia tak bisa menahan rasa penasaran tentang apa sebenarnya bedak itu. Lisa tak bisa tidur semalaman karena merasa terus diawasi. Keesokan harinya, saat bersiap bekerja, ia mendapati bedak itu sudah berada di atas mejanya meskipun ia yakin telah menyimpannya di dalam tas. Saat mengoleskan bedak ke wajahnya, ia melihat sesuatu yang aneh di cermin. Bayangan wajah lain muncul, tersenyum menyeramkan. Rani kembali meyakinkan Lisa bahwa perasaan takut itu hanyalah efek awal dari pelet yang bekerja. Menurut Rani, semakin banyak pria terpikat, semakin besar keuntungan mereka. Tapi Lisa merasa sesuatu yang lebih gelap sedang terjadi. Di tempat kerja, salah satu tamu berbisik pada Lisa bahwa ia terlihat seperti seseorang yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Pernyataan itu membuat Lisa merinding. Apalagi tamu itu tampak ketakutan seolah melihat hantu. Lisa mulai memperhatikan ada seorang pria misterius yang selalu duduk di sudut ruangan karaoke setiap malam. Pria itu hanya menatapnya tanpa pernah memesan minuman atau bernyanyi. Rani mengatakan bahwa pria itu mungkin korban pelet bedak. Tetapi Lisa merasa ada hal lain yang terjadi. Ketika Lisa mencoba mendekati pria itu untuk menyapanya, pria itu hanya berbisik pelan, "Kamu sudah terlalu dalam." Lisa bingung dengan maksud ucapannya. Ia mencoba mengabaikan pria itu dan melanjutkan malamnya. Namun, setelah pria itu pergi, Lisa menemukan selembar foto tua di bawah meja tempat pria itu duduk. Di foto itu, terlihat seorang wanita yang mirip dengannya, tetapi dengan pakaian kuno. Di balik foto tertulis tanggal yang sudah berlalu lebih dari 2 dekade. Lisa mulai merasakan perubahan pada dirinya. Setiap kali ia memakai bedak pelet itu, matanya seakan melihat bayangan-bayangan yang tidak ada. Di malam yang mencekam, Lisa melihat cermin di ruang karaoke yang mulai mengeluarkan kabut. Di dalamnya, ia melihat bayangan wanita berwajah pucat, yang tampaknya menatapnya dengan penuh kebencian. Rani melihat ketakutan di wajah Lisa dan menjelaskan bahwa bedak itu memang memiliki kekuatan luar biasa. Namun ada konsekuensinya. Para pemandu yang memakai bedak itu akan dihantui oleh roh-roh dari masa lalu. Setiap roh akan menuntut balas karena mereka merasa terjebak dalam permainan yang tidak mereka pilih. Lisa semakin bingung.
Apalagi ketika ia melihat bayangan yang sama di jalanan pulang ke rumah. Suara wanita itu berbisik, "Kamu akan menggantikan aku." Keanehan semakin terasa saat Rani tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Lisa yang merasa cemas mulai mencari tahu lebih banyak tentang bedak pelet itu. Ia mencari informasi di internet dan menemukan cerita serupa tentang pemandu karaoke yang menghilang setelah menggunakan bedak tersebut. Namun, tak ada yang tahu pasti kemana mereka pergi. Satu-satunya petunjuk yang ditemukan Lisa adalah sebuah surat tua yang ditinggalkan Rani. Surat itu berisi permintaan maaf dan pengakuan bahwa ia telah terlibat dalam perjanjian dengan roh jahat yang tinggal di dalam bedak itu. Rani menulis bahwa dia tidak bisa lagi melarikan diri dari jeratan kekuatan tersebut. Ketika Lisa membaca surat itu, lampu di rumahnya padam, dan suara Rani terdengar di telinganya. "Kamu harus memilih, Lisa, lanjutkan atau berhenti." Lisa memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang perjanjian yang dibuat Rani. Ia menemui teman-teman lama Rani. Namun mereka semua menghindar atau terlihat ketakutan saat Lisa bertanya. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Dimas, akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan sesuatu yang mengerikan. Dimas mengungkapkan bahwa Rani telah melakukan perjanjian dengan seorang dukun untuk mendapatkan kecantikan dan daya tarik luar biasa. Namun, ada harga yang harus dibayar. Setiap pemandu yang menggunakan bedak itu akan menjadi bagian dari roh yang terperangkap, dan mereka akan menjadi budak kekuatan gelap selamanya. Lisa merasa sangat terkejut mendengar cerita itu. Namun, saat ia hendak bertanya lebih lanjut, Dimas tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Lisa merasa bahwa dirinya juga kini berada dalam bahaya besar. Lisa mulai merasakan ketegangan semakin meningkat. Setiap malam, bayangan aneh mulai mengikuti langkahnya. Di ruang karaoke, ia juga merasakan aura berat yang menyelimuti ruangan. Tamu-tamu yang datang mulai bersikap aneh, menatapnya dengan mata kosong, seolah-olah mereka juga terperangkap dalam pesona bedak tersebut. Suatu malam, Lisa menemukan jejak kaki basah yang menuju ruang bawah tanah tempat penyimpanan barang-barang lama. Saat menyusuri tangga yang gelap, ia menemukan ruang terkunci yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Pintu itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran aneh yang tampak menyala dalam kegelapan. Setelah berhasil membuka pintu, Lisa menemukan lemari kayu besar berisi buku-buku tua. Di salah satu buku, tertera nama-nama para pemandu karaoke yang pernah bekerja di sana, termasuk nama Rani. Lisa semakin yakin bahwa tempat itu menyimpan lebih banyak rahasia kelam. Lisa akhirnya menemukan catatan dalam buku tua yang menceritakan asal-usul bedak pelet itu. Ternyata, bedak itu adalah hasil racikan bahan-bahan yang diambil dari tempat-tempat angker, dan disiapkan oleh seorang dukun yang telah lama meninggal. Setiap kali seseorang menggunakannya, mereka akan terikat pada roh-roh yang menghuni bedak tersebut. Semakin banyak pria yang terpesona, semakin kuat pula roh-roh itu menguasai tubuh para pemandu. Bedak itu bukan hanya pelet biasa, melainkan kunci yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib yang penuh dengan makhluk kelaparan akan jiwa. Lisa merasa takut, tetapi ia tahu bahwa untuk membebaskan diri, ia harus menemukan cara untuk menghancurkan bedak tersebut. Namun, semakin lama ia mencari, semakin banyak bahaya yang mengintai. Lisa memutuskan untuk kembali ke rumah dukun yang menciptakan bedak itu. Ia berharap menemukan jawaban tentang bagaimana cara menghilangkan kutukan yang mengikatnya. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang mengaku tahu tentang bedak pelet dan memperingatkan Lisa untuk tidak melanjutkan pencariannya. Wanita itu menjelaskan bahwa bedak itu hanya dapat dihancurkan oleh seseorang yang siap mengorbankan dirinya. Hanya dengan cara itu, roh-roh yang terperangkap akan dibebaskan, dan kutukan yang menyelimuti pemandu karaoke akan berakhir. Namun, saat Lisa bertanya lebih lanjut, wanita tua itu menghilang begitu saja, meninggalkan Lisa dalam kebingungannya. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya, dan Lisa merasa semakin terperangkap.
Lisa kini berada di ujung batas kemampuannya. Kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Ia sering melihat bayangan wajah-wajah pemandu yang telah hilang. Dan suara mereka terdengar memanggil-manggilnya dari jauh. Setiap kali ia menggunakan bedak itu, kekuatan gelap semakin kuat menguasai dirinya. Rani yang menghilang muncul dalam mimpi Lisa, memberinya peringatan terakhir. Jangan lanjutkan. Lisa, kamu akan menjadi bagian dari mereka. Namun, Lisa merasa bahwa ia tak punya pilihan lagi. Di malam yang gelap, Lisa memutuskan untuk menghadapi roh-roh itu dan mencari cara untuk menghancurkan bedak pelet selamanya. Ia tahu bahwa untuk bisa bebas, ia harus menghadapi kegelapan yang telah menguasai tempat karaoke itu. Lisa kembali ke tempat karaoke dengan tekad yang bulat. Malam itu, ruangan tampak lebih sepi dari biasanya, dan suasana terasa sangat berat. Ketika Lisa memasuki ruang utama, ia mendapati pintu bawah tanah yang sebelumnya terkunci kini terbuka. Tanpa ragu, ia memasuki ruang itu, dengan hati berdebar-debar, berharap menemukan sesuatu yang dapat membantunya mengakhiri kutukan ini. Di ruang bawah tanah, Lisa menemukan sebuah altar kuno yang dihiasi dengan simbol-simbol misterius. Di atas altar tersebut terdapat sebuah wadah kecil berisi bedak yang sama dengan yang ia pakai. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Bedak itu tampak berkilau dengan cahaya yang aneh, seolah-olah hidup. Lisa merasakan getaran kuat di udara dan suara bisikan yang semakin keras. Sudah terlambat. Lisa, bisikan itu terdengar begitu dekat, membuat Lisa gemetar ketakutan. Namun, ia tetap melangkah maju, berharap bisa menemukan cara untuk menghancurkan semua ini. Ketika Lisa mendekati wadah bedak, pintu ruangan tiba-tiba tertutup dengan keras, mengunci Lisa di dalamnya. Ia merasa terjebak, dan suasana menjadi semakin mencekam. Bayangan wajah-wajah pemandu yang telah hilang mulai muncul di sekelilingnya, menatapnya dengan mata kosong dan bibir yang bergerak-gerak tanpa suara. Roh-roh itu mulai berbicara bersamaan, mengingatkan Lisa tentang kesepakatan yang telah dibuat oleh Rani dan para pemandu lainnya. Mereka mengingatkan Lisa bahwa mereka tidak akan pernah bisa bebas selama bedak itu masih ada. Semua roh yang terperangkap di dalam bedak itu kini menginginkan balas dendam. Lisa merasakan hawa dingin yang menusuk tubuhnya. Dan seketika itu ia mulai melihat sosok Rani yang muncul di depannya. Wajah Rani tampak pucat, dengan mata yang kosong. Kamu tidak bisa melarikan diri. Rani berkata dengan suara yang terdistorsi, seolah-olah berbicara dari dalam tanah. Ketika roh-roh mulai menyerang, Lisa merasakan tubuhnya lemas dan matanya kabur. Namun, ia ingat kata-kata wanita tua yang pernah ditemuinya. Hanya dengan pengorbanan diri, roh-roh itu bisa bebas. Lisa tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang sangat sulit untuk menghancurkan bedak itu, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Dengan tangan gemetar, Lisa memegang wadah bedak dan menatap wajah Rani yang kini semakin mendekat. Maafkan aku, Rani, Lisa berbisik. Sebelum menuangkan bedak ke atas altar, seketika, seluruh ruangan dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, dan suara jeritan roh-roh yang terperangkap terdengar menggema. Tiba-tiba, tubuh Lisa terasa sangat ringan, seolah-olah ia terangkat dari bumi. Dalam keadaan setengah sadar, Lisa merasa dirinya berada di tempat yang berbeda, seperti di dunia antara hidup dan mati. Lisa terbangun di sebuah tempat yang gelap, sepi, dan penuh kabut. Ia tidak tahu di mana dirinya berada, tetapi ia merasakan kehadiran sosok-sosok lain di sekitarnya. Ada pemandu-pemandu karaoke lain yang telah hilang, berdiri diam dalam bayangan, seperti terjebak di antara dunia nyata dan dunia roh. Salah satu dari mereka, seorang pemandu bernama Mira, mendekat. Wajahnya tampak pucat, dan tubuhnya lemas seperti tidak bernyawa. Kamu berhasil, Mira berkata dengan suara yang lemah. Kami akhirnya bisa bebas. Tetapi kamu... Mira menatap Lisa dengan mata penuh penyesalan. Lisa merasa bingung.
Tapi ia tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya. Merasa terperangkap, Mira hanya menggelengkan kepala. Kamu harus memilih. Tetap di sini atau kembali. Lisa tahu bahwa ia harus kembali ke dunia nyata untuk mengakhiri kutukan itu. Namun, untuk melakukan itu, ia harus membuat sebuah pengorbanan besar. Mira, dengan tatapan sedih, memberitahunya bahwa hanya ada satu jalan untuk kembali, yaitu dengan meninggalkan semua yang ia miliki. Kamu harus meninggalkan tubuhmu, Mira berkata pelan. Dengan berat hati, Lisa melangkah maju, meninggalkan bayangan dunia yang gelap ini. Ketika ia membuka mata, ia merasa seolah-olah terbangun dari mimpi panjang. Namun, tubuhnya terasa lelah dan tak bertenaga. Ia tahu bahwa ia telah melakukan pengorbanan besar untuk menghancurkan kutukan yang telah menjerat pemandu karaoke selama ini. Meskipun ia berhasil mengakhiri kutukan itu, Lisa tahu bahwa harga yang dibayar begitu mahal. Bedak pelet itu telah dihancurkan. Namun bayangan-bayangan masa lalu tetap menghantuinya, mengingatkan Lisa bahwa tak semua hal dapat dipulihkan sepenuhnya. Setelah kembali ke dunia nyata, Lisa berusaha melanjutkan hidupnya dengan normal. Namun, ia merasa bahwa ada yang berbeda. Walaupun dunia di sekelilingnya tampak sama, Lisa merasa seolah-olah dirinya telah berubah. Kejadian-kejadian aneh masih menghantuinya, terutama di malam hari. Lisa mulai merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Bayangan-bayangan yang datang dan pergi. Setiap kali ia melihat cermin, wajahnya terlihat berbeda. Seolah ada yang salah dengan dirinya. Ia mencoba melupakan semua yang terjadi di tempat karaoke. Tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat rasa ketakutan yang menguasainya. Di satu malam yang gelap, Lisa mendapat telepon misterius yang hanya berisi suara bisikan. Kamu tidak bisa lari. Lisa menyadari bahwa kutukan itu belum sepenuhnya berakhir, dan ia harus menghadapi kegelapan itu sekali lagi. Lisa merasa terperangkap dalam hidup yang tak bisa ia jelaskan. Ia mulai mengunjungi tempat karaoke itu lagi, hanya untuk menemukan bahwa tempat itu telah berubah. Bangunan itu tampak lebih tua, dengan suasana yang lebih gelap. Lampu-lampu yang dulu menyala terang kini redup dan berkelap-kelip. Saat Lisa memasuki ruang karaoke, ia melihat sosok pria misterius yang selalu muncul sebelumnya. Kali ini, pria itu berbicara dengan suara dalam yang menggema di seluruh ruangan. Kamu akan menjadi bagian dari kami, Lisa, katanya. Kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Lisa merasa tubuhnya semakin lemah, dan sebelum ia bisa bergerak, tubuhnya tiba-tiba terjatuh ke lantai, seperti tersedot ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Lisa terbangun di sebuah ruangan yang penuh dengan bayangan. Ia merasa tubuhnya terperangkap, seolah tak bisa bergerak. Bayangan Rani dan para pemandu karaoke lainnya mengelilinginya. Mata mereka penuh dengan kebencian dan rasa sakit. Mereka mengatakan bahwa Lisa telah menjadi bagian dari kutukan selamanya. Namun, dalam kegelapan itu, Lisa merasakan sesuatu yang aneh. Ada kekuatan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Seiring dengan kekuatan itu, ia mulai mengerti bahwa ia memiliki pilihan untuk berjuang melawan kutukan ini. Dengan tekad yang kuat, Lisa berdiri. Meskipun tubuhnya terasa sangat lelah, ia tahu bahwa untuk keluar dari dunia ini, ia harus menghadapi semua roh yang terperangkap dan menghancurkan kekuatan yang menguasai mereka. Lisa berhadapan langsung dengan roh-roh yang mengelilinginya. Dengan kekuatan baru yang ia temukan, ia mulai mengalahkan satu persatu roh yang berusaha menghalangi jalannya. Setiap kali ia mengalahkan mereka, tubuhnya terasa semakin kuat, dan bayangan gelap mulai memudar. Namun, saat Lisa mendekati Rani, wajah Rani berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Dengan mata yang penuh dengan amarah, "Kamu tidak bisa mengalahkanku," Rani berteriak. Suaranya pecah. Lisa tahu bahwa hanya ada satu cara untuk mengakhiri semuanya, dengan mengalahkan Rani dan menghancurkan roh-roh yang menguasainya. Dalam pertempuran sengit itu,
Lisa akhirnya berhasil mengalahkan Rani dan menghancurkan kekuatan yang menguasai dunia itu. Setelah pertempuran terakhir, Lisa merasa tubuhnya kembali ke dunia nyata. Ia bangun di rumahnya, terbaring di tempat tidur dengan napas terengah-engah. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Tetapi kini dunia sekitarnya tampak lebih terang. Lisa menyadari bahwa kutukan itu akhirnya berakhir. Bedak pelet yang mengikat para pemandu karaoke telah dihancurkan. Namun, meskipun ia telah bebas, kenangan tentang kegelapan itu tetap tinggal dalam dirinya. Lisa tahu bahwa ia tak akan pernah bisa benar-benar melupakan pengalaman itu. Namun, dengan tekad dan keberanian yang ia miliki, ia siap menjalani hidup baru tanpa terjebak lagi dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan kutukan.